berdoa selesai. Apakah semuanya hadir hari ini? Alhamdulillah, ada yang tidak hadir Ibu. Kenapa? Alasannya? Sakit Ibu. Oke, semoga teman kita yang sakit itu mampu bergabung dengan kita bersama nantinya. Oke, sesuai dengan kesepakatan kita yang telah kita sepakati, nanti Ibu harap kelas ini aktif dalam menjawab maupun menyanggah ya. Nah, dan di sini Ibu sudah lihat kalian sudah berpakaian rapi dan bagus. Oke, mantap. Oke, pada hari ini kita akan mempelajari tentang materi biologi yang berkaitan dengan teknologi. Oke, siapa yang tahu ilmu apa itu? Ya, silakan. Bioteknologi. Oke, betul. Tepuk tangan untuk ini. Nah, kita sekarang ini akan belajar tentang bioteknologi. Apakah anak-anak Ibu suka maupun pernah makan tempe ataupun yogurt? Suka. Apakah kalian tahu itu merupakan biologi teknologi? Oh, tahu tapi cuma bingung. Oke, nah di sini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang bioteknologi. Nah, sekarang di sini Ibu akan memberikan video pembelajaran kepada kalian. Nah, nanti kalian akan menganalisis solusi apa yang dapat dilakukan dari permasalahan dari video tersebut. Oke? Oke. Ini ada video tentang bioteknologi pangan yang nantinya akan kalian ambil solusi dari video tersebut. Fermentation has been used since cavemen were riding on dinosaurs. Cheese, yogurt, beer, wine, beans, cider, biscuits, vinegar, chocolate, coffee, slime, and fruit coach, except in wheat. Oke, karena ada masalah dari laptopnya, kita akan melihat dari video aja ya. Nah, ini tentang makanan yang memiliki adanya bakteri dalam makanan yang dapat dikonsumsi gitu. Nah, ini merupakan salah satu masalah dari bioteknologi pangan tentang is fermentation dangerous, what cause food poisoning, and why fermentation protect against it. Tapi di sini tidak bisa
dan dapat memberikan solusi dari masalahnya dari video yang telah kalian lihat dan Ibu telah share kepada kalian. Oke, siapa yang bisa? Ada? Ayo Bu, Oke. di sini saya ingin menyampaikan solusi dari video yang sudah Ibu lakukan. Solusinya itu dianya ada peran fermentasi dalam keamanan makanan, lalu ada pentingnya praktik yang tepat dan edukasi serta pemahaman. Jadi peran fermentasi ini dalam keamanan makanan maksudnya yaitu bisa mengawetkan atau membangkitkan mikroorganisme yang ada pada makanan. Misalnya kan fermentasi kayak tempe, yogurt tadi kan, yang awalnya dia yang mungkin tidak ada rasanya, lalu berubah jadi ada rasanya asam atau sedikit. Oke, tepuk tangan kepada teman kita Aryu. Oke, betul kata Aryu bahwasanya pada video pembelajaran itu membahas tentang fermentasi makanan. Nah, contohnya jika kita tadi bisa melihat, contohnya itu seperti pembuatan yogurt. Nah, pembuatan yogurt itu kan dengan menggunakan bakteri Lactobacillus bulgaricus. Nah, itu bisa kita manfaatkan atau fermentasikan dan bisa menjadi bahan makanan seperti yogurt tadi. Nah, itu merupakan salah satu solusi yang dapat kita gunakan ketika ingin membuat sebuah olahan makanan menggunakan bioteknologi. Oke, nah di sini Ibu telah share kepada kalian juga tentang kelompok. Apakah ini sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Sudah Bu. Oke, good job. Nah di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu bioteknologi. Nah, apa sih perannya dalam kehidupan gitu. Oke, nah di sini ada yang namanya pengertian bioteknologi. Nah, di mana bioteknologi itu berasal dari kata bio yang artinya hidup. Oke, dan teknos yang artinya adalah teknologi, yang berarti ilmu yang mempelajari tentang prinsip-prinsip biologi. Prinsip yang bagaimana, Bu? Prinsip yang dapat memanfaatkan mikroorganisme yang lain gitu. Nah, secara klasik atau konvensional, bioteknologi itu merupakan organisme yang dapat dimanfaatkan bagian-bagiannya untuk mendapatkan barang dan jasa dalam skala industri untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, itu merupakan pengertian bioteknologi. Nah, selanjutnya di sini ada macam-macam bioteknologi. Nah, ada bioteknologi konvensional, ada bioteknologi modern. Nah, apa sih Bu perbedaan dari kedua bioteknologi tersebut? Nah, yang pertama ada bioteknologi konvensional. Nah, bioteknologi konvensional ini adalah disebut juga sebagai bioteknologi tradisional. Kenapa Bu? Karena dia memanfaatkan mikroorganisme. Nah, yang nantinya akan menghasilkan sebuah barang ataupun sebuah makanan. Contohnya apa? Tempe, yogurt, dan tahu. Nah, seperti ini dia contoh daripada bioteknologi konvensional. Nah, selanjutnya itu ada bioteknologi modern. Nah, bioteknologi modern ini merupakan bioteknologi yang telah menggunakan teknologi dalam pengolahan, baik itu pengolahan makanan, di bidang kesehatan menciptakan vaksin gitu, ada transgenik. Nah, itulah yang dinamakan sebagai bioteknologi modern yang memanfaatkan teknologi. Oke, ini contohnya ini ada tanaman transgenik, ada hewan transgenik. Nah, ada juga proses bayi tabung. Berarti bayi tabung itu merupakan bioteknologi modern. Nah, jika nanti ditanya bayi tabung contoh daripada bioteknologi modern apa? Salah satunya adalah bayi tabung. Oke, selanjutnya ada aplikasi bioteknologi. Nah, aplikasi bioteknologi ini ada di bidang kesehatan, ada di bidang peternakan, ada bidang pertanian, dan ada juga bidang industri. Nah, contoh
pertanian. Nah, di situlah tadi di bidang pertanian dia mampu menciptakan tanaman transgenik. Nah, ada juga kultur jaringan tanaman. Apa itu kultur jaringan? Siapa yang tahu? Yaitu memperbanyak tanaman unggul dalam waktu singkat. Itu ada. Oke, selanjutnya ada di bidang peternakan. Nah, di bidang peternakan sama seperti tanaman tadi. Kalau dia untuk bidang pertanian kan tanaman. Kalau dia di bidang peternakan itu hewan, adanya hewan transgenik. Baru selanjutnya di bidang lingkungan. Apa Bu aplikasinya? Yaitu sebagai pengolahan limbah biologis dan juga ada bioremediasi. Nah, selanjutnya yang kelima itu adalah di bidang industri. Di bidang industri ini apa aja Bu? Adanya fermentasi mikroba, produksi enzim industri dan juga bioplastik. Nah, selain itu ada dampak dari bioteknologi. Ada dampak positifnya, ada dampak negatif. Kalau dia dampak positif itu yang pertama dapat meningkatkan kesehatan masyarakat. Nah, yang kedua produktivitas pertanian dan peternakan meningkat. Nah, di sini Ibu ingin bertanya kepada kalian, maksud daripada produktivitas pertanian dan peternakan meningkat itu bagaimana? Oke, Najwa silakan. Sebelumnya izinkan saya untuk menjawab pengetahuan saya. Saya dimaksud produktivitas pertanian dan peternakan meningkat ini di mana dengan adanya bioteknologi yang kita temukan gitu kan. Seperti contohnya tempe atau apa gitu. Jadi masyarakat ini melestarikan tersebut gitu untuk bisa dijadikan sebagai apa produk makanan mereka gitu, bisa dijadikan ciri khasnya sehingga itu juga bisa untuk memperbaiki apa namanya kayak tingkat apa keuangannya gitu, keuangan suatu memperbaiki ekonomi juga dari pertanian dan peternakan tersebut gitu. Oke, berikan aplaus kepada Najma. Nah, di sini untuk Najma ya. Thank you. Oke, betul apa yang dijawab oleh Najma, bahwasanya untuk meningkatkan peternakan dan juga pertanian. Karena kenapa? Karena dengan adanya bioteknologi dapat menghasilkan tanaman-tanaman yang sangat unik. Nah, sehingga masyarakat itu tertarik gitu untuk membelinya dan nilai ekonomi juga semakin meningkat. Nah, selanjutnya ada ketahanan pangan, ada pengelolaan lingkungan yang lebih baik dan juga ada pengembangan industri ramah lingkungan. Oke, apa saja Bu dampak negatif dari bioteknologi? Nah, dampak negatifnya itu adanya isu etika dan moral, ada ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Nah, kenapa Bu ada ancaman? Nah, karena semakin kita membuat bioteknologi ini, maka wujud asli daripada keanekaragaman hayati itu akan semakin menghilang karena diperbaharui atau dibuat kembali dalam bentuk yang lebih unik gitu. Nah, selanjutnya ada ketergantungan petani terhadap perusahaan bioteknologi, ada resiko kesehatan jangka panjang dan juga penyalahgunaan teknologi. Nah, itu merupakan dampak negatif dan positif daripada bioteknologi. Nah, selanjutnya di sini Ibu ada LKPD. Sebelum Ibu kasih LKPD, ada yang kurang paham tentang bioteknologi ini? Ada? Oke, nah selanjutnya kalian akan mengisi LKPD. Nah, di dalam LKPD ini itu sudah terdapat barcode. Ada 3 barcode untuk kelompok 1, 2, dan 3. Nah, di dalam barcode ini ada materi yang berbeda-beda. Ya, ada materi yang berbeda-beda antara kelompok 1 sampai dengan kelompok 3. Sehingga nantinya kalian tidak bisa menyelesaikan. Oke? Oke, Bu. Waktu pengerjaan LKPD-nya adalah 5 menit dan presentasi ke depan 5 menit. Siap? Ya, Bu. Oke. Ini kelompok 1 di mana? Kelompok 2? Kami, Bu. Nah, ini kelompok 3. Oke, dikerjakan mulai dari sekarang.
Oke, waktunya tinggal 3 menit lagi. Jangan lupa solusinya juga diisi ya. Ada? Iya, kalau ada tadi mau aja. Solusi Enggak, ini aja kalau ada kalau semua kalau nggak ada aja. Iya, letakkan di sini aja. Oke, waktunya sudah habis. Kelompok 1 udah siap? sedikit lagi Bu. 1 menit lagi ya. Bu, itu solusinya harus ada berapa? Itu menurut analisis kalian aja. Iya. Oke, kelompok siapa yang sudah siap? Belum ada? Kelompok Bu, tadi udah siap. Pak, itu masih nulis solusi. Kalau dia untuk kelompok 1 itu tentang kesehatan, kalau dia kelompok 2 itu tentang pertanian, kelompok 3 tentang pangan. Oke, udah siap? Oke, kepada kelompok 2 kita persilahkan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu yang berdasarkan video yang kami tonton, kami akan menjelaskan prinsip-prinsip bioteknologi yang ditampilkan. Masalahnya jadi apa? Masalah dari video yang kalian telah tonton dan solusi dari masalah itu aja. Untuk solusi yang dapat kami
apa judul videonya, tentang apa, terus apa permasalahannya dari video itu, terus baru bilang solusi yang dapat kita lakukan dari permasalahan tersebut. Kelompok 2 tadi tentang pemanfaatan mikroba. Ada pemanfaatan mikroba untuk pertanian. Ya. Apa permasalahan yang terjadi di situ? Masalah utamanya di sini ada biaya produksi yang tinggi, seperti pupuk, pestisida dan alat pertanian makin mahal. Kemudian ada itu ketergantungan pada bahan kimia seperti pemakaian pupuk dan pestisida kimia yang berlebihan itu bisa membuat tanah jadi rusak. Solusi itu ada daripada beli pupuk kimia mahal dan kadang mahal malah bikin tanah rusak. Kenapa nggak memanfaatkan mol atau mikroorganisme lokal dari hewan? Nah, solusinya yang kami sampaikan itu yang pertama itu kan daripada membeli pupuk kimia kan mahal dan kadang malah bikin tanah rusak. Kenapa nggak manfaatin mikroorganisme lokal aja kayak dari air cucian keras, dari bonggol pisang kan bisa dimanfaatkan sebagai bioteknologi pengganti pupuk dan kimia. Oke, berarti dapat disimpulkan bahwasanya kelompok 1 ini masalahnya itu tentang kelompok 2 tentang bioteknologi pangan. Nah, di mana tadi biayanya mahal ya dalam proses penanaman, contohnya menggunakan pestisida. Nah, solusi yang dapat mereka berikan atau dilakukan itu adalah dengan memanfaatkan mikroba ataupun sejenisnya untuk melakukan penanaman. Oke, bisa juga. Oke, tepuk tangan kepada kelompok. Oke, kelompok 1, persilakan kembali. Oke, kelompok 1 segera. Ini masalah kesehatan. Simak baik-baik untuk kelompok lembaga dan kelompok itu. Oke, boleh dipresentasikan. Kalau aku mundur beranak. Nggak usah. Jadi kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan masalah yang ada pada video sudah tadi Ibu Guru sampaikan bahwasanya masalahnya itu ada pada efek samping dan reaksi yang tak terduga seperti demam, nyeri di tempat suntikan hingga efek serius. Baru solusinya itu ada pemantauan ketat pasca vaksinasi. Jadi setelah vaksinasi harus dipantau. Itu dari itu penyakit apa aja? Nah, dari sini kami ambil referensinya dari YouTube yang berjudul Sinovac Gandum Bio Farma uji vaksin untuk 1.600 orang. Jadi berhubungan dengan vaksin COVID-19. Menarik juga pembahasannya. Berarti mereka membahas tentang kesehatan, yaitu sebuah penyakit ya. Nah, yang nantinya dari berbagai penyakit atau bakteri atau virus itu dapat kita netralisir ataupun kita basmi dengan menggunakan vaksin. Nah, vaksin ini merupakan bioteknologi modern. Oke. Terima kasih kepada kelompok 1. Nah, selanjutnya kepada kelompok 3, dipersilakan untuk mempresentasikan PPT-nya.
3. Nah, kelompok 3 ini membahas tentang pertanian, yaitu bahan pangan yang dapat dimanfaatkan atau dapat digunakan mikroorganisme yang akan menghasilkan berbagai olahan makanan. Seperti yang telah mereka sebutkan tadi, ada tempe, ada yogurt. Nah, itu merupakan bahan pangan kita sehari-hari. Oke, terima kasih kepada kelompok 3. Tangan untuk kita semua. Baiklah anak-anak ibu sekalian, dari hasil presentasi yang telah dilakukan dan penjelasan yang telah diberikan, apakah ada lagi yang mau ditanyakan atau yang kurang paham? Saya Bu. Iya. Nah ini kan tentang bioteknologi ini kan. Kalau misalkan menurut Islamnya, apakah ada di zaman Rasulullah SAW mengenai pemanfaatan bioteknologi ini? Oke, ini merupakan pertanyaan yang bagus. Nah, di zaman Rasulullah SAW, bioteknologi itu juga sudah ada. Tapi dia menggunakan bioteknologi yang konvensional, yang tradisional. Karena dulu kan belum ada yang namanya teknologi. Nah, contohnya apa, Bu? Nah, contohnya seperti susu. Fermentasi susu nanti yang dapat menghasilkan mentega. Kan kalau di Arab atau di Mesir itu banyak menghasilkan susu. Nah, jadi mereka fermentasi menjadi mentega. Nah, contohnya pada zaman Rasulullah itu ada kurma ataupun anggur. Nah, di anggur itu mereka para orang Arab dahulu itu memfermentasikannya sehingga nanti jadi sebuah cuka dalam makanan mereka sehari-hari. Oke, berarti tidak hanya saat ini aja yang ada, tapi mulai dari zaman Rasulullah juga sudah ada bioteknologi. Namun seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi semakin berkembang, maka tekniknya berbeda. iya, maka teknologilah yang membedakannya. Oke, baik anak-anak, ada lagi? Oke, jika tidak ada, Ibu menginginkan kalian memberikan refleksi bagaimana pembelajaran kita hari ini. Bagaimanakah perasaan kalian telah mempelajari bioteknologi? Ya, apakah menambah wawasan? Apakah bagaimana? Nah, untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke, kepada kelompok 1 untuk memberikan refleksi pada materi hari ini. Sebelumnya saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Guru karena telah menjelaskan ya dengan jelas dan detail sehingga kami dapat mengetahui bahwasanya bioteknologi itu salah satu cabang ilmu biologi juga. Oke, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah memberikan refleksinya. Nah, untuk kelompok 2 mana? Oke, silahkan refleksi untuk hari ini. Baik, sebelumnya saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu sebagai pemateri pada hari ini, yang mana mungkin sebagian besar dari kita ya menganggap karena yang namanya bioteknologi itu identik dengan kata-kata yang tergambarkan modern gitu. Ternyata ilmu bioteknologi itu tidak hanya di zaman sekarang gitu kan, tetapi sudah ada pada zaman Rasulullah gitu kan. Dan kita mengikuti salah satu mengikuti sunnah Rasulullah tersebut gitu kan, yang bagaimana itu Masya Allah juga gitu kan, bisa selain bermanfaat untuk kita, itu juga bermanfaat bagi orang-orang banyak gitu. Jadi bisa jadi pahala jariah untuk kita. Oke, terima kasih kepada kelompok 2 atas refleksinya. Selanjutnya kelompok 3. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar bioteknologi hari ini? Kami mempelajari bioteknologi itu sangat penting dan bisa menambah wawasan kami karena bioteknologi itu bikin kita paham gimana sains dipakai dalam kehidupan nyata seperti pembuatan makanan, obat-obatan, dan pengolahan limbah. Oke, terima kasih anak-anak ibu sekalian yang telah memberikan refleksi pada materi hari ini tentang bioteknologi. Nah, dapat kita simpulkan bahwasanya bioteknologi itu merupakan pemanfaatan yang digunakan, contohnya seperti mikroorganisme yang dapat menghasilkan berbagai macam olahan makanan, baik itu obat-obatan dan lain sebagainya. Oke, demikianlah. Oke, dan ada juga integrasi Al-Qur'annya. Nah, di sini ada juga integrasi
sih yang berkaitan dengan bioteknologi itu adalah pada Quran surah An-Nahl ayat 66. Nah, ini sudah Ibu share di grup, ini bisa dibaca dan juga dipahami apa tafsiran daripada ayat surah An-Nahl ayat 66 ini. Nah, kalau di sini tafsiran ayat ini adalah bahwasanya Allah itu menurunkan air hujan, menciptakan hewan dan menciptakan tumbuhan yang berharga bagi kamu untuk mengakui kekuasaan dan kebesaran jika kamu perhatikan. Maka kita harus dapat memanfaatkan apa yang telah diciptakan Allah kepada kita, baik itu tanaman, baik itu hewan maupun organisme lainnya. Oke? Tidak ada lagi yang mau ditanyakan?